Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami dengan judul pengecilan, ukuran, pengayakan, dan analisis partikel. Dengan anggota, saya sendiri Atiano Fitri, dengan NIM 72, Anggun Sarani, dengan NIM 61, Muhammad Rifan dengan NIM 28, Rahman Habibi dengan NIM 38, dan Rades Effendi dengan NIM 16. Nah, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran bahan pangan merupakan proses pengolah bahan menjadi partikel yang lebih kecil dengan memanfaatkan gaya mekanik seperti gaya tekan, benturan, gesekan, maupun potongan. Nah, tujuannya memperbesar luas permukaan, mempercepat pengeringan, pemasakan, dan ekstraksi. Yang kedua, memudahkan ekstraksi komponen, contohnya pati, sari buah, dan gula. Yang ketiga, memahami standar ukuran produk. Next. Baiklah, selanjutnya contoh produk tepung. Tepung merupakan hasil dari proses penggilingan biji-bijian seperti beras atau gandum yang dihancurkan menjadi partikel sangat halus sehingga mudah digunakan sebagai bahan dasar berbagai produk pangan, misalnya roti, kue, dan mie. Kedua, yaitu ada gula pasir. Gula pasir merupakan hasil pengecilan ukuran kristal. Gula berukuran besar menjadi butiran yang lebih kecil dan seragam, sehingga lebih mudah larut dalam air serta praktis digunakan dalam pembuatan minuman maupun makanan. Ketiga, ada keripik. Keripik diperoleh dari bahan pangan seperti singkong, kentang, atau buah-buahan yang dipotong menjadi irisan tipis agar lebih cepat matang saat digoreng dan menghasilkan teksturnya. Next. Contoh alat dan prinsip kerja. Contoh alat dan prinsip kerja yaitu satu, crush calling, yaitu bahan yang dihancurkan dengan gaya tekan dari 2 silinder. Kedua, hamil. Bahan dipukul palu berputar cepat hingga hancur dan lolos saringan. Ketiga, Dix mill. Bahan digeser atau disobekkan di antara 2 kram. Keempat, ball mill. Bola logam dalam tabung berputar menghantam bahan menghasilkan serbu halus. Kelima, pemotong. Pisau berputar memotong dan mencacah bahan. Next. Selanjutnya ada metode pengayakan. Ayakan adalah cara memisahkan partikel berdasarkan ukuran dengan melewatkan melalui saringan, di mana partikel kecil lolos dan partikel besar tertahan. Teknik ini penting dalam industri pangan karena menghasilkan ukuran partikel yang seragam, sehingga mutu, kualitas, dan konsistensi produk dapat terjaga. Next. Untuk tujuannya yaitu ada pembersihan, yaitu memisahkan kotoran atau partikel asing. Yang kedua ada sortasi, dengan tujuan mengklasifikasi bahan berdasarkan ukuran. Dan terakhir ada pemrosesan lanjutan, yaitu memisahkan bahan sesuai kebutuhan pengolahan. Selanjutnya dijelaskan teman saya.
Baik, sini saya akan menjelaskan metode umum. Satu, analisis ayakan, yaitu menentukan distribusi ukuran partikel dengan ayakan bertingkat atau misalnya sistem Taylor. Yang kedua itu Finesse Modulus atau dalam kurung FM, yaitu indeks kelembutan butiran dihitung dari persentase bahan yang tertahan pada tiap ayakan. Yang ketiga yaitu ukuran rata-rata butiran dalam kurung D, yaitu dihitung dari hasil ayakan. Next. Tujuan analisis. Satu, yaitu menentukan homogenitasi ukuran partikel. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi proses pengecilan ukuran atau pengayakan. Yang ketiga, menyesuaikan produk dengan standar mutu industri pangan. Next. Kesimpulan yaitu pengecilan ukuran atau pengayakan dan analisis partikel merupakan proses penting yang saling terkait dalam industri pangan, di mana pengecilan ukuran berfungsi memperkecil bahan menggunakan gaya mekanis untuk meningkatkan luas permukaan dan menghasilkan produk sesuai standar. Pengayakan memisahkan partikel sesuai ukuran sehingga bahan lebih bersih. Dan analisis partikel dilakukan untuk mengetahui distribusi ukuran, kelembutan, dan homogenitas partikel guna menilai efisiensi proses serta menjamin mutu produk, sehingga pemilihan metode dan peralatan yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan produk pangan berkualitas. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Di sini kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.